Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, saya dengar almarhum umurnya 72. Kalau kita tengok hadis, masa dipetik orang itu antara 60-70. Likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati baina 60 wa 70. Tiap-tiap sesuatu ada masa petiknya. Masa petiknya umatku antara umur 60 ke 70. Maka yang di posisi 60-70 bukan buat takut-takut, bukan. Ya Allah, cuma mesti mempersiapkan bekal. Benar nggak kira-kira? Karena mau atau tidak mau, berani apa takut, kalau sakratul maut muncul, ajal tiba, malaikat Israel, malakul maut tidak pernah pilih kasih. Tidak peduli apakah orang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, jenderal atau kopral, rajin sholat atau tekun teler. Kalau sampai saatnya mesti berangkat berbaring di liang lahat alam kubur. Yang dibawa ke sana tidak ada apa-apa, tangan kosong. Kain pembungkusnya orang mati adalah kain kafan, kain yang tidak berharga. Apa yang hendak dikata, itulah kenyataannya. Berkata Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kepada anaknya Sayyidah Fatimah, "Oh nak Fatimah, iya Umi, tolong sampaikan abahmu." Yang dimaksud Rasul, tolong sampaikan abamu karena aku malu. Iko na pawang ya abamu apa masiri ka iya. Aku malu. Apa itu Umi? Itu surban yang sering dipakai. Tolong mintakan aku, kalau aku meninggal, bungkuslah aku dengan surbannya Rasulullah. Masya Allah. Maelo iriwalung surban na nabita. Ya, ingin dibungkus dengan surban Rasul. Apa itu? Tabarruk, keberkahan. Makanya kalau ada orang meninggal lantas pingin dibungkus dengan kain ihram yang pernah dipakai wukuf, itu bukan bid'ah. Itu sudah ada contoh. Jadi dia siapkan dirinya, pembungkusnya saja dia siapkan. Nah sekarang untuk kita apa persiapan kita? Ini ya samana di tomilok mati. Umur 60 tahun masih berani nyicil BTN 20 tahun. Berani pangkau katui. Contoh. Ya Allah ya Rabb. Abu Bakar As-Siddiq ya juga menitip pesan, kalau aku meninggal, carikan aku jubahku yang kumuh yang sering saya pakai sholat. Istrinya lagi Rasulullah yang bernama Siti Juwairiyah, lain lagi. Dia gali kuburan di ruangan tamunya. Ditanya, apa itu ya Juwairiyah? Dia bilang, kalau aku meninggal saya ingin dikuburkan di sini 1 kali 2 meter. Iya, tapi kenapa di ruangan tamu? Dia bilang, biar menjadi nasihat untukku. Kalau aku dari luar masuk di rumah, aku tatap lubang yang amat sempit itu. Dan hatiku berkata, disinilah aku akan berbaring ditimbuni tanah. Dengan tempat yang amat sempit ini, maka aku cepat-cepat pergi ngambil wudu. Lalu aku ngaji, persiapan. Dan di saat dia ngaji, dia loncat turun di lubang itu. Menurut catatan, sekitar 3000 kali khatam Quran baru muncul ajalnya. Ini istri Nabi 3000 kali khatam Quran di lubang itu. Kenapa di situ ngaji di lubang?
Nasawang ngajian mi menikuburuku apa jaki mati karena dia gagal mengajian. Dia ngaji. Ya syukur-syukur kalau ada orang meninggal, banyak yang bacakan Fatihah, ada yang bacakan Yasin. Terlalu ceroboh orang yang berkata jangan bacakan Fatihah, sudah putus amalnya. Amalnya putus tapi pahala tidak putus. Lain amal, lain pahala. Saya pernah siarai kuburnya Imam Bukhari, periwayat hadis nomor 1. Kalau orang baca hadis rawahul Bukhari, maka orang berkata hadis sahih. Itu kuburnya Imam Bukhari tidak berhenti-berhenti orang baca Yasin di kubur. Tidak berhenti-berhenti orang baca Fatihah di atas kuburnya. Tidak berhenti-berhenti orang baca Quran di atas kuburnya. Tidak ada orang komplain. Tidak sama di Makassar. Biar ibu-ibu ngumpul yasinan malam Jumat, ada lagi yang mengkritisi. Bid'ah. Bid'ah katanya mengada-ada. Tapi main domino di pos ronda setiap malam minggu, tidak ada orang teriak bid'ah. Jadi aneh, lucu, bin ajaib. Iya betul. Betul dah? Betul. Ada yang pernah telepon saya, ibu. Halo, Amirullah Amri. Saya bilang, iya, saya. Kenapa? Saya ada di pekuburan, Ustadz. Apa yang saya lakukan? Saya bilang bacakan Fatihah. Dia bilang sampai itu, Ustadz. Tahu jiri-jiri tohmat kota aneh. Udah diberitahu bacakan Fatihah, dia bilang sampai itu ya. Saya bilang kalau tidak percaya, si sengiku namatin aku bacakan Fatihah. Ya silakan meninggal lah, biar aku yang bacakan Fatihah. Kalau tidak sampai silakan kembali keberatan. Dia bilang sembaran dah Ustaz. Iko sambaran. Nanya dijawab, nantang sekali tidak usah nanya. Baca pumicu bangsa nasi. Dia bilang kangen Ustaz, di Fatihah itu kan ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. yang lurus. Kalau tunjuki kami, apa hubungannya orang mati? Inilah contoh orang beragama pakai akal-akalan, bukan pakai dalil. Mestinya nanya saya dong, apa dalilnya baca Fatihah buat orang yang meninggal? Betul. Jangan diakal-akali. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus, seakan-akan tidak berfungsi rasionya untuk orang mati itu, karena tunjuki kami, kan gitu. Oh, baru tahu ihdinas siratal mustaqim. Nah, konon dia pergi umroh. Umroh sekarang sudah dibuka. Ya. Dia nyasar, tidak lihat jalanan pulang ke hotel. Nyasar. Tapi dia tahu artinya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Maka dia tanya polisi, "Woi polis, ihdinas siratal mustaqim hotel. Ihdinas siratal mustaqim hotel. Tunjukilah kami jalan lurus hotel." Maka polisinya bimbang. Tak bucin lagi matanda polisi apa masunan nih. Dia tanya lagi, "Woi polis, ihdinas siratal mustaqim." Kata polisinya, "Siratal ladzina an'amta alaihim." Ya Allah ya Allah. Masuk di kamar hotel, dia tidak ngerti gimana caranya nyalakan lampu. Dia tindis pencet, prak, nggak mau nyala-nyala. Padahal kan ada kartu, mesti dimasukin dulu. Dia ngerti gimana caranya kasih nyala lampu di kamar hotel. Kalau ini servis, itu kan sapu itu. Nageteliman natama ko kamar lalu dia tanya, "Syekh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Dia tunjuk lampu, dia bilang innalillahi wa inna ilaihi. Masuknya mati lampu. Inilah contohnya orang beragama so tahu. Jadi gini, ini yang pertama, bacakan Fatihah almarhum. Persoalan sampai tidak sampai bukan urusan kita. Betul enggak? Betul. Tadi saya rekaman di Radio Republik Indonesia, persiapan disiarkan menjelang sahur untuk menggantikan mengangkat kembali siarannya Pak Kiai Haji Bakri Wahid almarhum yang dialog dan Nabah. Ini diangkat nanti sebulan full saya di radio show.
Ada pertanyaan, baru tadi mulai rekaman, tapi sudah ada pertanyaan masuk. Gimana tuh Ustadz memasukkan amplop di masjid, lalu pahalanya dia niatkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal? Saya bilang kalau amplopnya tidak ada pahalanya, tapi kalau ada isinya amplopnya. Dia bilang, kan udah meninggal Ustadz. Iya, justru itu anak yang berbakti sama orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal, anaknya sedekah, dia niatkan pahala untuk orang tuanya. Pasti dalam hatinya berkata, ya Allah, pahala sedekah ini untuk orang tua saya. Dan jangan saya diharamkan atas pahala tersebut. Ampunkan dosanya, ampunkan juga dosa. Sampai. Katanya kan udah putus amal Ustadz kalau sudah meninggal. Betul, yang putus itu amal, bukan pahala. Ngerti nggak kira-kira? Amal itu bahasa Arab, amalun. Coba kalau ada dosen bahasa Arab di sini. Amalun itu bahasa Arab, berartinya perbuatan. Jadi idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu. Kalau mati anak cucunya Adam, putus amalnya. Maksudnya putus perbuatannya. Amal itu kan artinya perbuatan. Jadi putus perbuatannya. Tapi pahala tidak putus. Bapak yang kerja kantoran itu namanya beramal di kantor. Begitu pensiun, putus amalnya di kantor. Tapi gaji pensiun terima, itu namanya pahala. Paham gak kira-kira? Ya, biar mudah dimengerti. Jadi mati anak cucu Adam, putus amal. Pahala tidak putus. Beda kan? Kecuali 3 yang tidak putus. Doa dari anak yang soleh. Doa dari anak yang soleh atau doa dari anaknya yang soleh. Beda lagi itu. Kalau berkata kecuali doa dari anaknya yang soleh, maka berkata orang yang tidak punya anak, Allah tidak hadir. Ini 9 anaknya. Maka enak dia, banyak anaknya doakan. Kenapa saya tidak dianugerahi anak? Jadi sesungguhnya pemahamannya di situ bukan doa dari anaknya, tapi doa dari anak yang soleh. Kenapa bisa tahu doa dari anak atau doa dari anaknya? Lihat lafaz bahasa Arabnya. Bentuk ma'rifah atau bentuk nakirah. Kalau ada dosen bahasa Arab pasti tahu. Kalau saya bilang siapa yang mengajar di sebelah? Al-Ustaz. Pakai al. Siapa yang ngajar di sebelah? Ustaz. Tidak pakai al. Beda itu. Kalau pakai al, berarti Ustaz yang sudah dikenal, yang mengajar setiap hari. Tapi kalau saya bilang Ustaz, dia juga Ustaz. Tapi bukan Ustaz yang setiap hari. Yang setiap hari itu. Begitu juga. Anaknya atau anak. Ditelusuri, diamati, ternyata kalimatnya waladun. Waladun itu anak secara umum. Karena anak secara umum, siapapun anak boleh mendoakan orang yang sudah meninggal. Dan Fatihah itu termasuk doa. Hadisnya adalah afdalud doa alhamdu rawahul Bukhari. Seafdal doa adalah alhamdu, maka bacakan alhamdu. Kenapa dia ngomong Fatihah? Karena namanya alhamdu banyak, diantaranya Fatihah. Tuh. Coba angkat tangan yang tidak sepakat dibacakan Fatihah supaya ditandai memang ditampar. Udah jelas kan? Ya. Jadi itu kitab, ngaji kitab itu mesti baca caranya, baca penjelasannya, bukan sekedar baca. Bukan sekedar artinya betul. Kalau ayat baca tafsirnya, kalau hadis baca syarahnya. Bukhari syarahnya namanya Fathul Bari. Riyadhus Shalihin syarahnya namanya Dalilul Falihin. Bulughul Maram syarahnya namanya Subulus Salam. Sunan Abu Daud syarahnya namanya Aunul Ma'bud. Dan selanjutnya. Tidak baca itu mending diam, tidak usah suka mengkritisi. Lalu kalau beda pendapat dengan orang, hargai juga pendapatnya orang. Rujukannya jangan hanya satu, Ibnu Taimiyah saja terus. Ibnu Taimiyah. Kenapa tidak baca juga Ibnu Rushd dan Ibnu yang lain? Rujukannya jangan hanya Imam Malik, baca juga Imam Syafi'i, baca juga Ahmad bin Hanbal, baca juga Abu Hanifah.
pasti terbuka wawasan. Minta maaf para dosen yang hadir. Bukan menggurui, saya tidak pantas menggurui. Hanya mengingatkan untuk kita semua. Dan jangan hanya sekedar baca buku. Coba melangkah dari daerah satu ke daerah lain. Pasti terbuka wawasan. Ya Allah ya Rabb. Contoh lagi. Itu kuburnya Imam Bukhari kira-kira sekitar 10 meter tingginya. Waktu saya ziarah, ada pengikut, dia bilang sama saya, Ustaz, saya baca dalam hadis, kamu baca Quran? Dia bilang, dilarang meninggikan kuburan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Tapi kenapa kuburnya Imam Bukhari tinggi, Ustaz? Kada kafatannya tuh ngomong kosoki. Oh, jangan gitu dong Ustaz, kita butuh jawaban. Bagus. Kalau butuh jawaban, jangan suka mengkritisi. Kalau tidak sependapat, mending diam. Daripada begitu berbeda di akalnya, semua orang salah. Karena yang kau tahu, kue itu hanya satu. Apa pelah. Jadi kapan ketemu jalan kote, bukan kue. Jalan kota. Ketemu rokok-rokok unti, bukan kue. Ketemu dona, bukan kue ini. Karena ya dia tahu kue hanya apa pelah. Bebas betul. Jadi biar terbuka wawasan. Di situ di sekitar kuburnya Imam Bukhari masih banyak ulama. Itu di Uzbekistan, di Tashkent. Banyak ulama. Seandainya tidak boleh ditinggikan kuburan, pasti diroboh atau pasti tidak diizinkan buat. Terus di mana ini hadis sahih dilarang meninggikan kuburan? Makanya butuh penjelasan. Penjelasannya adalah dilarang meninggikan kuburan kecuali 4 kuburan. Nah, kalau kita akan doktor kan di saat promosi ada namanya pembuktian ilmiah. Yang sering uji S3. Pembuktian ilmiah itu nih fotonya, nih penelitiannya. Ini kalau air dipanasi pasti mendidih. Kalau tidak mendidih itu tidak ilmiah. Coba praktekkan. Itu namanya ilmiah. Nah, pembuktian ilmiah dilarang meninggikan kuburan, dikecualikan 4 kuburan. Silakan teliti. Yang mana itu? 1 kuburnya para nabi, para rasul. Makanya kuburnya Rasulullah di Madinah tinggi. Betul dah? Saya pernah ziarah kuburnya Nabi Ibrahim di Hebron tinggi. Saya pernah ziarah kuburnya Nabi Daniel Alexandria. Sama kuburnya Luqmanul Hakim. Saya pernah ziarah kuburnya Nabi Daud. Jadi dengan melangkah kemana-kemana, terbuka wawasan. Para nabi, para rasul yang ditemukan, saya pernah ya ziarahi jejak rasul. Kalau mau juga ibu, saya temani. Banlia mama tike. Kenapa keliling? Ya amatur. Ya, amatur saya punya. Ditinggikan kuburan itu yang salah satu dia terekam 1 kuburan para nabi, para rasul. Yang kedua kuburnya ulama besar. Imam Bukhari ulama besar sekali berdunia. Imam Syafi'i ulama besar. Imam Malik ulama besar. Ibnu Athaillah Syarul Hikam yang menyusun itu ditinggikan kubur. Imam Ghazali ditinggikan kubur. Tidak usah terlalu jauh, di Indonesia Wali Songo di Jawa. Tidak usah di Jawa, di Makassar tuh gua Syekh Yusuf. Orang Makassar bilang Tuanta Salama. Tapi yang suka mengkritisi, dia kritisi lagi. Kenapa dipanggil Tuanta Salama kan? Kok karena sekali kau mau panik kiok Tuanta Salama. Udah remangka jatuhan kiok. Ya betul. Itu namanya julukan. Karena karismatiknya dan keilmuannya. Kecuali seperti Amrul Amri, kuburnya jangan ditinggikan, yang biasa-biasa. Kenapa tidak termasuk golongan keempat itu?
Nah, satu para nabi, yang kedua ulama, yang ketiga orang yang meninggal mati syahid berlumuran darah membela kalimat tauhid, seperti Sayyidina Hamzah di Jabal Uhud. Coba, ini namanya pembuktian ilmiah. Karena kalau orang ujian, ini buktinya sudah berapa? 3. Udah 3. Satu lagi, kuburnya pejuang bangsa negara, barisan terdepan ketika perang karena mau dijadikan saksi sejarah, seperti Sultan Hasanuddin di Goa, Ranggun dan Romo di Takalar, ya Pangeran Diponegoro, Arupalaka di Bone, Andi Jember di Tanah Luwu, dan Sangka lalu Ron 7. Contoh ya, maksudnya supaya sepat orang mengerti gitu. Jadi itu tidak bisa dong kalau tidak baca syarahnya. Karena tidak ada waktu baca penjelasan, minta maaf, taruhlah karena kita dosen matematika, dosen fisika, tidak ada lagi waktu bergelut untuk itu. Kalau begitu merujuk ke orang-orang yang bergelut di bidangnya. Maka biarkan orang bicara sesuai dengan backgroundnya. Kan gitu. Ustadz, ada profesor pidato di situ. Apa pidatonya? Katanya tidak ada hadisnya salat sunat sebelum maghrib. Saya bilang kira-kira profesor perikanan itu. Minta maaf. Kira-kira profesor kehutanan itu. Artinya kalau bukan bidangnya nggak usah ngomong. Lebih bagus ngomong saya belum menemukan hadisnya. Nah, tanyalah dosen hadis. Kan gitu. Pasti diberitahu bahwa salat sunat sebelum maghrib hadisnya sahih. Sallu qoblal maghribi, salatlah engkau sebelum maghrib. Sallu qoblal maghribi, salatlah kalian sebelum maghrib. Sallu qoblal maghribi, salatlah kalian sebelum maghrib. 3 kali diulangi malah. Liman sya'a, jika engkau mau. Ada bilang kalau saya tidak mau, mana sampai maghribi kalau kau tidak mau. Tapi jangan ngomong tidak ada hadisnya, karena hadisnya kan jelas. Gitu. Nah, saya ulangi. Saya skor berapa nanya lemar? 3. Sudah dewasa semua pasti. Sudah tahu. Nah, sudah. Saya ingatkan keluarganya, utamanya anaknya 3 orang. Coba merenung sejenak tentang kebaikannya Bapak selama ini. Dia pejuang utama, garda terdepan. Tidak peduli terik matahari dia keluar. Bahkan mungkin dulu di saat masih sepeda, nah roda sepedana masuk bosi-bosi, diguyur hujan. Kalau terik matahari terbakar kulit karena sengatan matahari, tapi pantang mundur karena cari nafkah untuk istri dan anak-anak. Allah Akbar. Dia cari duit supaya anaknya bisa sukses, bisa sekolah. Bahkan pernah mungkin mendapatkan kata-kata kasar di luar. Tapi tidak pernah dia beritahu ke anak dan istrinya. Biarkan dia menanggung derita sendiri. Karena dia tidak mau kalau keluarganya ikut menderita. Rata-rata ibu-ibu suami begitu sifat. Rata-rata. Tapi tahukah istri-istri kalau sikapnya suami kayak begitu? Dia berjuang tanpa pamrih untuk istri dan anak-anaknya. Ulang lagi kasihan kadang dimaki-maki. Tolo-tolo mantongan. La haula wala quwata. Makanya diungkapkan dalam diskusi, istri yang berani ngomong sama suaminya, dia tunjuk lagi marah itu minka khairan. Dia puramite di cemmu mucede. Saya tidak pernah melihat kebaikanmu biar sedikit. Illa ahbatallahu amalaha, kecuali Allah menghapus seluruh pahalanya si istri itu. Maka ibu-ibu sayang-sayangi suaminya itu kan masing-masing nama tanyaan. Ya Allah. Coba lagi teliti sebagai pembuktian di dunia. Rata-rata suami itu sedikit bicaranya, kasihan sedikit. Betul dah? Sedikit bicaranya.
Kadang 2 saja bicaranya suami, istri 17. Repa-repa matodeng kali nggak pecah. Yo dia kumatin, dia tanda seru, dia paragraf. Tapi suami kok dia diam. Wah macam tolak kayak dia. Karena apa bicara tak tambah si judulnya. Dia rata-rata itu suami sedikit kasihan bicaranya. Rata-rata juga suami sedikit kasihan bajunya. Pembuktian ilmiah lagi, coba hitung sebentar kalau pulang. Istri 4 lemari, suami 4 lembar, baju dinas, baju olahraga, baju tidur, baju koko, 4 lembar. Baju kokonya ya nang kasih mata sia di jalan Mamua ya seru pagi, kasih mata sia di Malangkiri ya seru pagi, ya tutur duduk di samping istrinya di sikus kacinan ya. Kamu tidak kacina seira aja baju. Kalau dia buka bajunya tertulis di kerahnya di belakang la haula. Wih, kemasihan lupa suami-suami. Ya Allah. Almarhum masih hidup istrinya ya? Iya. Bacakan Fatihah suaminya. Di situ saja duduk di situ. Tapi rata-rata itu kasihan istri Pak, kalau meninggal suami, istri itu pinsang-pinsang. Dia peluk suaminya, wih tidak ada kasihan bapakmu nak. Baik namamu kodong bapak nusa bara. Mana aku pilapas itu na yun. Contoh. Kalau suami meninggal, istri pinsang-pinsang. Kalau ada yang nanya, ibu kenapa bapak? Oh, bisa sih. Tapi kalau istri meninggal, belum pernah saya melihat suami pingsan. Menikah lagi. Bilang ibu menikah lagi. Malah kadang istri meninggal itu suami sandar di pagar ngisap rokok. Oh. Ada sepupunya istrinya datang. Wih Pak, kenapa kasihan sepupuku? Selalu mentomi garing. Dia bilang memang sudah lama sakit. Ya, apa jawabannya? Tidak semua tahu. Iya, tidak semua. Mantesan tidak semua. Tapi kalau istri itu lebih dulu meninggal daripada suami, sebenarnya ada baiknya. Apa baiknya? Begitu terketok dalam hatinya suami, ya Allah ampunkan seluruh dosanya. Oh, habis dosanya. Sama halnya kalau anak lebih duluan meninggal daripada mama. Begitu mama berkata, ya Allah ampunkan dosanya anakku, udah habis dosanya anak itu. Tapi mana ada orang lebih mau dia lebih dulu meninggal daripada suaminya? Mana? Bahkan biasa juga tidak ada. Matareka ya. Atau nabunting. Makanya diberitahu sama Andro bunting kan. Biarkan suamimu meninggal duluan. Kalau di Pasikarawa kau leje po pandang. Sudah ikut dia lo mati. Tidak bunting madoraka tuh. Dito na yamanang. Masa suruh injak pahanya suami. Bayangkan saya rogare kalau seandainya salah injak. Betul na leja na tudui. Yang terinjak di antara kedua paha. Enak keseleo ikan na melo muru. Suruh muru masiri kaya dia uri mapekong. Ika suruh ko salah leja. Yo, asal lama rupa. Itu lama rupa bahasa Arab ya tuh Pak. Dari kata ma'ruf. Ayah sema'ruf anu risenah. Aca berlaogi di ma'ruf nah bicara ogi sih selama rupa. Nah, saya lanjut. Istrinya, anaknya 3 orang. Satu tugasnya perbanyak bacakan Fatihah.
Yang kedua, sedekahkan. Sunat hukumnya sedekah buat orang meninggal itu. Apa model sedekahnya? Apa yang dimiliki? Termasuk ini dan minuman. Saya tidak sependapat kalau orang berkata haram makan di rumah orang kematian. Ngaji di mana yang kayak begini? Ngaji di mana? Dia bilang ada hadisnya, Ustaz. Ini hadisnya, Rasul tidak makan. Tapi tidak ada tertulis tidak minum. Jadi dia bilang jangan makan, minum boleh. Ante kamu punya cendol, nak karena ini gini, tak boleh cendol. Yang kayak begini-beginilah saya ajarkan anak-anak di pesantren supaya dia ngerti, memahami. Makanya di sana dibaca berbagai kitab klasik. Bulughul Maram baca, Subul Salam, Fathul Qarib, Tafsir Jalalain, buku-buku dulu, Irsyadul Ibad, Safinatun Najah, Kashifatus Saja untuk anak-anak kecil. Kitab-kitab begitu. Tidak banyak sih saya mau capai. Menjadi tujuan utama 4. Bagaimana anak bisa hafal Quran, bagaimana anak bisa baca kitab, bagaimana anak bisa fasih pidato dan pidatonya menyejukkan, bukan maki-maki orang. Bidah, musyrik, neraka. Kenapa saya neraka? Saya tidak ajar anak-anak begitu. Saya bilang hargai pemahamannya orang. Dan yang keempat, bagaimana anak-anak akhlaknya bagus, bisa tabe-tabe. Ada orang nalusruki, itu assalamualaikum langsung lewat di atas pundaknya orang ke belakang. Ya Allah, itu Islam bukan hanya syariah. Ya, oke lah, syariahmu bagus karena engkau selalu berdiri di depan, di belakang imam. Berarti syariahnya bagus. Tapi akhlakmu, Islam itu tidak bisa dibedakan. Syariah tidak bisa dipisahkan. Syariah, akidah, akhlak. Syariahmu bagus tapi akhlakmu, kenapa lewat di atas pundaknya orang? Dia bilang soalnya sih di Mekah kan gitu juga. Di Mekah begitu assalamualaikum kita sudah bisa lewat di atasnya orang. Mekah lain, Makassar lain. Emangnya mau contoh Mekah secara keseluruhan? Di Mekah, orang Mekah kalau marah-marah jangan menjauh, tapi usahakan merapat. Lalu pegang janggutnya, lalu tarik sedikit, lalu berkata sallu ala nabi. Neraka itu pernah campak, maafi muskilah, no problem, dia gak ada masalah. Tapi coba saya gari laugi lah Makassar marah, baru tarik janggutnya, baru berkata sallu ala nabi, setena sallu ku jagur kok. Lain. Jadi anaknya, istrinya Fatihah, kemudian sedekahkan. Pakaian-pakaian bekasnya almarhumnya masih layak pakai, mending kasih orang lalu minta tolong. Tolong pakai tarawih kalau Ramadan bajunya. Tolong Kak kasih yang ini sarungnya pakai khidmat tarawih ya. Itu nyampai. Saya mampir salat subuh, saya pergi ceramah, saya mampir di masjid, sudah ceramah, berikanlah pengajian Ustadz di situ. Dia bilang tidak sempurna kebaikan kalau tidak menafkahkan, bersedekah yang paling dia suka. Saya bilang sama anak-anak, ayo kita ada di mobil, saya minta isi pula. Maka kita solango tak anak-anak. Bagaimana bisa memberikan yang paling disuka? Jam tangannya Rolex 100 juta. Minta, mau nggak kasih kira-kira orang? Bukan yang paling disuka, yang disuka. Itu lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak sempurna kebaikan hingga dia menafkahkan apa yang dia masih suka. Jadi tanya dulu perasaannya, masih kusuka kayak ini barang. Mama, yang mana ku sedekahkan celananya bapakku? Itu yang warna hitam. Dua ku lihat mama, yang mana ku kasih orang? Dia bilang itu lah busualia yang panjang 1 kakinya. Ini namanya tidak disuka. Sedekahkan bajunya yang tidak ada kancingnya, kan tidak disuka. Jadi di situ bukan yang paling disuka. Tidak mungkin orang mau kasih yang paling disuka. Jadi beda itu. Jadi misalnya
Ada bajunya yang masih layak pakai, masih disuka kan? Nah, itu kasih orang. Tapi yang paling disuka, jam tangannya harga puluhan juta, jangan. Mending kasih anaknya. Ini contoh saja. Nah, jadi Fatihah, sedekah. Yang ketiga, oh ini lanjutannya dulu. Nanti kalau Ramadan, jangan sahur pertama, istri anak-anaknya sebelum bacakan Fatihah. Saya baca dalam kitab Ar-Ruh oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu muridnya itu Ibnu Taimiyah itu. Ya, bicara tentang roh. Roh itu kadang menengok ke bumi, melihat anak cucunya. Kalau dia lihat duduk melingkar dan baca Fatihah, untuknya tersenyum nyawa itu. Bahkan di kitab itu diterangkan, para roh di sana berbicara, sesamanya roh. Dia bilang, bagaimana keadaan anak-anakmu di dunia? Ya satu bilang, alhamdulillah 5 anak aku tinggalkan. Tapi setiap saat dia mengirim sesuatu untukku. Ada yang mengirim bacaan Fatihah, ada yang mengirim Yasin, ada yang bersedekah untukku. Ini kiriman. Langsung ada roh yang menangis terseduh-seduh. Ditanya, kenapa kau nangis? Dan 9 anak aku tinggalkan, tidak ada yang mengingat kepada. Jadi sebelum sahur bacakan Fatihah. Besok buka pertama Ramadan, apa kue kesenangannya almarhum? Pisang hijau, buat pisang hijau, bawa ke masjid, niatkan, ya Allah, pahala buka puasa ini untuk Bapak. Sampai. Makanya itu yang tukang azan kalau Ramadan, jangan cepat-cepat dikomat. Atau tuh tukang bala paper. Dia lihat jamnya, oh sudah masuk waktu. Minum memang dia lena susu kental 2 gelas. Ditambah 1 kaleng tanpa air. Males ini bang. Begitu saya, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh lapai pak. Kita baru makan taripang. Napi si polo di si polo kempidi-pidi makinku di kamar ini. Kita berdiri ikut sholat, masih ada di pipi. Tinggal duduk sendiri, masih ritoki. Terpaksa ikut juga. Usolli fardal maghrib, Allahu Akbar. Apa nih dembe gara-gara lapepe. Jadi biarkan itu orang makan itu kue yang dibawa ke masjid supaya ada pahalanya. Karena kalau tidak ada dimakan, gimana mau berpahala yang diniatkan? Jadi ita yolo campur dia gak? Biarkan dia makan. Itu yang merokok iso digolok si pepa supaya enak kan? Nah, pura ikut salat maghrib. Yang imam mesti juga tahu itu tadi syariah, akidah, akhlak di situ. Aja tuh sih mau pengepukan surah Yasin. Rakaat pertama surah Yasin, rakaat kedua surah Rahman. Masih lain di Ka'bah ini tarawih lena dia pada pura supaya maghrib. Sementara masih lain salat sunnat tarawih jami'ah rahimakumullah. Alena masih bergelut di surah Rahman. Si kombi makmumnya, oh dan imam. Mudah-mudahan sakit kalau kau bukan imam besok. Iya, kita doakan jadi orang sakit supaya tidak datang besok lagi imam. Jadi ambillah surah yang pendek. Ya kan? Pasti merasa nyaman karena orang mau pulang cepat mandi, ganti pakaian yang bagus-bagus, kasih parfum, baru pergi tarawih. Tuh, enak. Jangan pakai baju kaos. Masih ada tulisannya di belakang sini. Ya sisa-sisa kampanye dulu. Ada mah. Itu dipakai tarawih. Orang alhamdulillahirabbil alamin. Ada mah. Contoh. Woi, ibu-ibu pergi juga tarawih, pergi bu. Amin. Insyaallah. Masa di rumah terus? Itu di Makassar itu biasa kalau malam 1, 2, 3 belum begitu ramai, tapi 4, 5 udah ramai. Begitu 16, 17 sudah mulai. Beda di Mekah. Kalau di Mekah semakin 10 terakhir Ramadan semakin tidak buat Masjidil Haram sesak. Saya selalu tarawih di Masjidil Haram kecuali 2 tahun terakhir gara-gara si corona. Tapi ini saya programkan lagi lebaran di Mekah, mudah-mudahan insya Allah. Saya mau lebaran di Mekah.
Selalu saya lebaran di Mekah, Pak. Dia bilang, oh, pernah saya lihat Ustadz khutbah di Karobosi. Iya, karena saya pulang. Begitu malam takbiran, saya sebelum takbiran udah pulang. Sebelum corona. Nikmatnya salat di Masjidil Haram luar biasa. Ya. Boleh duduk di Masjidil Haram tarawih. Makanya disiapkan bangku lipat, bangku akam. Kenapa? Kan surah yang dibaca 1 juz. Sesudah 20 rakaat, tidak ada 8, 20. Sesudah 20 rakaat istirahat dulu. Sudah istirahat disambung lagi 13 rakaat. Itu di Masjidil Haram di Mekah. Tapi nikmatnya luar biasa, nangis orang. Karena masjid besar, kipas angin bagus, AC-nya dingin, suara imam cakep, Ka'bah di depan mata, tidak nangis. Ini madering kemana nih kasih poleki? Masjid sumpet, kipas angin macet, AC-nya tidak ada, mai kaciuki, anak-anak rewel, ideng imam taroko, sendal terancam. Kalau usulan kemana nih poleki? Contoh mi, ya, iya tidak kedengaran betul. Oleh Tony Pak Bangi tahu pusuk isin na teluman 2 goyang serial tak langka ayalah salam malancang-ancang ayalah cala mana nggak baca ayalah cala. Coba anak muda yang azan, setan takut sama suara azan. Itu loh sampai kalau ada rumah baru biasa di azan sudut-sudutnya. Kenapa? Mengusir jin dan jun lari keluar. Ya, siapa tahu jin dan jun mau tinggal. Dan itu rumah kalau sudah lewat 40 hari kosong, mungkin sudah ada jin yang tinggal di situ. Makanya lebih cepat roboh paloponnya apanya kalau tidak ditinggali. Coba teliti secara pembuktian ilmiah. Karena ada makhluk halus di situ. Betul rapuh. Ya, tapi kalau mau ditinggali makanya diazan. Itu mengusir setan karena setan takut sama suara azan. Jadi kalau coba semua roboh, lari mana setan? Idza nudiya lis-shalah adbara syaitanu duratun. Bahasanya dalam hadis lagi duratu, terkentuk-kentuk besar lari untuk setan, saking takutnya sama suara azan. Nah, saya ulangi lagi untuk istri dan anak-anaknya jadi 1 sedekah, Fatihah, sedekah, Ramadan bacakan Fatihah sebelum sahur, kirim buka puasa ke masjid. Nah, kemudian kalau ada utangnya bayarkan. Kalau ada qada puasanya, qada puasa atau nazar, bayarkan. Terakhir, hari raya Idul Kurban yang akan datang, kalau seandainya ada dana, seandainya boleh daftar namanya di masjid sebagai salah seorang penyembelih hewan kurban. Saya rasa inilah yang saya sampaikan, Pak. Minta maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas seluruh perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.